Apakah di antara teman-teman ada yang pernah datang ke Pulau Bali, Pulau Dewata, pulau yang dianggap sebagai surganya tempat wisata? Dan bicara tentang Bali, tentu akan menarik kalau kemudian kita juga mencermati tentang bagaimana kehidupan para pekerja di Bali. Terutama pada saat pandemi kemarin, di mana orang tidak bisa berpergian, dan Bali kemudian menjadi satu daerah yang sunyi, karena tidak ada lagi orang yang datang untuk melakukan rekreasi ke Pulau Dewata itu. Tentu saja ini menjadi pukulan yang hebat bagi para pekerja yang ada di sana. Dan untuk membahas hal itu, kita akan terhubung dengan Nimade. Dia adalah Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Mitra Indonesia Provinsi Bali, yang akan menjelaskan terkait dengan bagaimana kondisi perburuan yang ada di Bali. Tentu saja, berbicara tentang Bali, jangan membandingkan dengan kota-kota industri yang lain. Misalnya ada pabrik-pabrik besar dengan jumlah karyawan yang mencapai ribuan orang. Di Bali, nyaris tidak ada pabrik, tidak ada manufaktur. Dan oleh karena itu, kita juga ingin tahu di mana sebenarnya sentra-sentra pekerja di Bali melakukan pekerjaannya. Bersama Nimade, kita juga ingin tahu tentang apa sebenarnya yang menjadi harapan para pekerja di Pulau Dewata. Kita simak videonya. Kalau di Bali, rata-rata para pekerja itu di sektor pariwisata, hampir 90% para pekerja itu di sektor pariwisata, yang di dalamnya itu adalah sektor perhotelan, kemudian transportasi, dan rumah makan. Itu yang paling banyak. Kalau pabrik di Bali sangat minim sekali, hanya ada pabrik aqua sama pabrik rokok. Dan ada kecil tapi pabrik pembuatan spring bed. Nah, kalaupun ada semacam kayak perak, kayak begitu tuh enggak terlalu juga. Kita enggak ada pabrik kalau untuk perak. Hanya cutting-cutting gitu loh. Logam gitu kita belum ada. Sangat besar sekali. Tidak hanya kepada pariwisata saja, karena pelaku pariwisata saja, hampir seluruh sektor yang ada di Bali itu berpengaruh. Karena apa? Sektor pariwisata tuh faktor pendukungnya banyak, baik dari pertanian, jadi pedagang sayur, pedagang buah yang tadinya mereka lancar mengirimkan barang-barang mereka ke hotel ataupun ke restoran, itu kan sangat berpengaruh sekali, bahkan hampir 10% pun tidak ada mengirimkan barang-barang ke hotel, karena hotel-hotel rata-rata beberapa tutup, villa kita juga tutup. Kalaupun mereka buka, mereka nggak berani buka restoran, jadi hanya room only, jarang buka breakfast. Jadi sektor pertanian pun efek daripada pandemi ini sangat berpengaruh sekali. Kedua, para pelaku pekerja kerajinan, pembuat handicraft itu boleh bilang total tutup, karena juga kita kan akses objek wisata, kita juga tutup, tidak ada yang boleh buka kan. Nah, kemudian di transport pun seperti itu sama, jadi banyak rencar-rencar yang tadinya punya rencar itu bisa jadi minus, terjual semua, sangat berdampak keras sekali ke semua sektor. Boleh bilang katanya serabutan ya, istilah serabutan, apapun. Kalau boleh dibilang terkadang ada sistem barter sama teman yang punya dagangan ini, kita tukar ini, jadi sudah tidak ada yang spesifikasi gitu loh, jadi udah serabutan. Yang mereka para chef mungkin aja tiba-tiba jadi apalah, yang penting kita bisa menghasilkan uang dan bisa memberikan penghidupan kepada keluarga, itu aja. Jadi serabutan, benar-benar serabutan. Kalau pelaku pariwisata total itu, baik hotel, transport, itu tidak ada selama pandemi. Tapi setelah mulai ada endemi, baru sedikit ada napas-napas O2 lah. Itu kurang lebih. Sudah mulai ada kehidupan, walaupun belum totally 100%. Ya hampir 60% lah, 50-60. Tapi di daerah-daerah tertentu juga belum merata. Di daerah-daerah seperti Badung pun hanya yang paling masih terlihat itu adalah daerah Seminyak
dan Canggu. Daerah Kuta kita masih sepi, Nusa Dua pun masih sepi. Nusa Dua kemarin itu rame kan hanya pas acara G20. Di daerah Gianyar itu pun yang baru tersentuh baru Ubud, dan Ubud pun masih kita belum rata. Nah, kedua ketiga di Singaraja juga belum begitu karena baru hanya kena daerah Bedugul sama Lovina, jadi belum total merata. Sudah mulai ada kegiatan, hotel-hotel pun sudah mulai buka, restoran pun sudah mulai buka, gitu. Tapi belum total sebenarnya. Yang pasti yang sangat diharapkan adalah pemerataan ekonomi yang pasti. Untuk kesejahteraan terutama itu yang udah pasti, pengenlah kita benar-benar ekonomi pariwisata kita memang benar-benar sudah merata. Saat ini kita masih total belum merata, dan para pelaku pariwisata pun pengen mereka mendapatkan kerja yang layak, yang normal, yang seperti dulu lah. Kalau sekarang itu pun ada yang masih tidak full total, dia harusnya kerja 24 harinya itu belum total. Ada yang memang udah total, ada yang masih sip-sipan, mereka saling ganti gitu. Jadi pemerataan yang diharapkan oleh masyarakat Bali. Awal terbentuknya DPW FSPM di Bali itu berawal waktu kita ikut undangan di acara HSPI, kemudian di Grand Cepaka. Nah, di sana kita mengadakan meeting kecil bersama Presiden FSPMI, yaitu Presiden dan Sekjen Bang Rosyad. Jadi kita berbicara membahas tentang yang akan terbentuk, agar terbentuknya DPW di seluruh provinsi. Nah, maka daripada itu mulai kita mencalonkan peserta pengurus untuk DPW Provinsi Bali itu awalnya, dan kemudian pada acara Rafim di Bogor di hotel Emery apa saya lupa waktu itu nama hotelnya, yang pasti di Bogor. Nah, waktu itu kita diperkenalkan sebagai ketua DPW, kalau nggak salah itu akhir 2001 ya. 2001 apa Maret gitu, saya juga mohon maaf ini lupa dengan tanggal-tanggalnya. Nah, kemudian terbentuk dan kita dikirimkan SK ke Bali. Tapi dengan berjalannya kurang lebih terbentuk di Bali sekitar 6 bulanan DPW itu, kita bisa bentuk baru satu dari STEE atau STLM. Harapan saya sebagai ketua DPW FSPMI Bali, besar harapan saya itu adalah mulai kita bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat secara keseluruhan akan pentingnya serikat pekerja atau serikat pekerja memahami betapa pentingnya setiap tenaga kerja yang bekerja di suatu perusahaan agar menyadari betapa pentingnya serikat pekerja tersebut. Karena kalau saya perhatikan dari dulu, masih banyak para pekerja yang mendapatkan hak-hak mereka secara sepihak. Baik bicara pembuatan PKB-nya pun, kalau kita mengikut Serikat Mandiri, dari beberapa yang saya sudah survei saat ini turun ke lapangan berbicara dengan beberapa staf-staf di beberapa perusahaan, PKB-nya itu masih condong memberatkan ke mereka karena mereka masih rata-rata serikat pekerja mandiri. Nah, memang di Bali ini saat ini memang yang dipegang oleh serikat pekerja SPSI. Itu yang paling muncul saat ini di Bali, dan tapi itu dari pihaknya Riau di Bali gitu loh. Nah, terus kemudian
beberapa yang dari anggota yang saya sudah rekrut saat ini di FSPNI, apalagi kemarin sempat ada di PUK kami yang sudah ikut pelatihan ke Bogor, jadi dia benar-benar mulai merasakan, oh perbedaannya jauh loh, bahkan saya lihat tadi di grup, mereka mulai berani untuk memperjuangkan hak-haknya dia, baik secara lemburan, ada gaji yang tidak transparan, dia sudah mulai berani turun karena dia sudah merasa dirinya ada membackup serikat pekerja yang jelas gitu loh. Kalau kemarin kan mereka cerita di serikat pekerja mandiri masih ada ketakutan karena total semua pengurusnya itu dari ini perusahaan juga, dia masih belum punya keleluasaan, antara takut kita terlalu frontal kita dipecat, kita frontal dipecat. Nah sekarang dengan dia bergabung di serikat pekerja FSPNI, jadi dia ada punya keberanian lebih gitu loh untuk dia berbicara. Dan tadi pun saya sudah dilihatkan di grup, mereka mulai dapat lemburan. Jadi saya sebagai ibu gitu, sebagai ibu yang mendampingi mereka, ada perasaan bangga juga, walaupun secara tidak langsung saya bisa membantu mereka, tapi paling tidak saya sempat membukakan jalan buat mereka. Dan saat ini pun saya masih benar-benar pegang kuat ini SPII sampai benar-benar dia kokoh dulu. Kenapa? Karena kesadaran masyarakat Bali untuk berserikat itu sangat jarang. Mereka condong, ya sudahlah, dan terserah. Tetapi pada saat terjadi sesuatu pada dirinya, dia berontak. Berontaknya cuma sebatas berani teriak-teriak di luar, tapi dia tidak berani memperjuangkan hak. Nah daripada itulah saya pengennya saya gitu sebagai ketua DPW Bali, bagaimana saya bisa mensosialisasikan pentingnya berserikat. Itu yang harapan utama saya. Jadi saya bisa membagikan artinya memperjuangkan hak mereka tanpa harusnya kasih uang, tapi saya membukakan jalan, memberikan sosialisasi, advokasi, itu yang saya harapkan.